Indonesia sebagai negara berkembang, di samping adanya kemajuan di segala bidang, juga timbul berbagai permasalahan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan tingginya jumlah angkatan kerja, sehingga tenaga kerja tidak semua bisa tertampung di dunia kerja, sehingga memerlukan perhatian serius. Inilah realitas yang terjadi di wilayah Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Semarang serta Kabupaten Pati yang berada di Jawa Tengah hanyalah beberapa contoh bahwa di balik adanya kemajuan timbul permasalahan di bidang ketenaga kerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, menjadi garda terdepan dalam penanganan ketenaga kerjaan. Dengan visi terwujudnya pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri menjabarkan visi ini dengan terwujudnya fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja secara optimal. Salah satu wujud dari fasilitas pelayanan ini adalah program bimbingan jabatan. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja atau yang sering disebut Ditjen Bina Penta sebagai salah satu unit Eselon 1 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja. Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang merupakan salah satu direktorat pada Ditjen Bina Penta memiliki kegiatan antara lain penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi siswa, mahasiswa, pencari kerja, para pekerja, dan masyarakat umum. Dengan kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan ini, para pencari kerja akan mendapatkan informasi tentang dunia kerja yang mencakup kondisi ketenaga kerjaan, baik secara sektoral, regional, maupun nasional. Dengan kegiatan penyuluhan bimbingan jabatan ini, para pencari kerja diarahkan untuk mengenali dan memahami kemampuan dasar, bakat, minat maupun karakteristik dan kepribadian masing-masing pencari kerja melalui bimbingan jabatan. Selain itu akan membantu seseorang untuk mengerti dan memahami secara objektif gambaran tentang potensi dirinya, baik kelebihan maupun kekurangannya, dan dunia kerja di luar dirinya, untuk dapat menyiapkan diri dalam memilih bidang pekerjaan dan membina karir dalam bidang yang sesuai dengan kondisi dirinya. Bagi pelajar SLTP maupun SLTA, melalui bimbingan jabatan ini akan terbantu dalam memilih jurusan atau bidang studi yang tepat sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi para karyawan atau pegawai yang akan mendapatkan promosi, mutasi, atau mengikuti pendidikan lanjutan yang memerlukan keserasian dengan bakat, minat, kemampuan, dan kepribadiannya. Akhir kata, saya yakin bahwa dengan program video informasi penyuluhan bimbingan jabatan ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran di bumi pertiwi ini. Selamat berjuang. Saudara-saudara sekalian, penyuluhan dan bimbingan jabatan merupakan suatu proses membantu seorang untuk memahami kondisi dirinya secara objektif, baik kelebihan maupun kekurangannya. Di samping itu juga mampu memahami dunia kerja agar dapat mempersiapkan diri dalam memilih bidang pekerjaan dan membina karir dalam bidang yang sesuai dengan potensinya. Sedangkan bimbingan jabatan merupakan proses membantu seorang
dalam upaya memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan jabatan dengan tujuan untuk mempertemukan antara karakteristik individu dengan kesempatan kerja, sehingga pencari kerja dapat memiliki gambaran secara objektif peluang kesempatan kerja dan menyadari akan realitas potensi dirinya dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan karir secara tepat. Tujuan bimbingan jabatan adalah membantu seorang dalam mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan pekerjaan dan membimbing agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Caranya adalah memberikan bimbingan untuk mengetahui dan memahami potensi diri yang meliputi kecerdasan, bakat, minat, kepribadian, baik kelebihan maupun kekurangannya, agar dapat memilih jabatan yang tersedia di pasar kerja. Seseorang yang bekerja pada jabatan yang sesuai dengan potensi diri, hampir dipastikan mereka akan dapat memberikan prestasi yang optimal, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi dirinya maupun bagi instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Akhirnya, program penyuluhan dan bimbingan jabatan akan membantu para pencari kerja dan masyarakat luas, termasuk para siswa dan mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, agar memiliki gambaran yang jelas tentang kondisi diri dan peluang kerja yang tersedia di pasar kerja. Bimbingan jabatan adalah proses membantu seseorang untuk mengerti dan memahami secara objektif gambaran tentang potensi dirinya, baik kelebihan maupun kekurangannya, dan dunia kerja di luar dirinya. Sehingga orang tersebut dapat memilih bidang pekerjaan atau jabatan yang cocok dengan kemampuan serta minatnya, dan menyiapkan diri untuk membina karir dalam bidang yang sesuai dengan kondisi dirinya. Setiap kantor dinas tenaga kerja, baik di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten, memiliki pengantar kerja yang bertugas memberi bimbingan jabatan kepada para pencari kerja. Bimbingan jabatan memiliki peranan cukup penting karena berfungsi memberikan penerangan dan arahan-arahan bagi tenaga kerja atau calon tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok. Dengan bimbingan jabatan, seseorang akan mampu mengerti serta memahami secara objektif gambaran tentang potensi dirinya, baik kelebihan maupun kekurangannya, dan memahami dunia kerja pada umumnya, sehingga dia dapat menyiapkan diri dalam memilih bidang pekerjaan dan membina karir dalam bidang yang sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, para tenaga kerja ini diharapkan bisa menempatkan dirinya dalam posisi the right man on the right job, atau menempati jabatan yang tepat sesuai dengan kondisinya. Begitu pentingnya peranan bimbingan jabatan, hingga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan mempunyai program studi yang khusus membidangi bimbingan jabatan, yaitu program studi bimbingan dan konseling. Setelah lulus, mahasiswa yang mengambil program studi ini akan menjadi guru pembimbing atau konselor sebagai pengampu layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan masyarakat. Untuk memasuki dunia kerja nanti, sekolah memang mutlak memerlukan guru pembimbing atau konselor untuk memberikan bimbingan kepada siswanya. Salah satu jenjang pendidikan yang sampai saat ini konsisten mengedepankan peranan bimbingan dan konseling adalah SMK. Di bangku SMK inilah para siswa benar-benar dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Berbagai program keterampilan diadakan berdasarkan karakteristik masing-masing SMK dan sesuai dengan kondisi pasar kerja.
Di SMK 4 Banjarmasin ini misalnya, berbagai program keterampilan yang ditawarkan antara lain Tata Boga, yakni menciptakan tenaga kompeten yang mampu membuat berbagai jenis makanan dan mampu menyajikannya hingga menjadi hidangan yang enak dipandang mata dan lezat untuk dinikmati. Restoran dan hotel senantiasa membutuhkan tenaga-tenaga Tata Boga ini. Tata Busana, yakni menciptakan tenaga kompeten di bidang tata busana, hingga nantinya para siswa ini di samping bisa bekerja di perusahaan konveksi, garmen atau berwirausaha mandiri sebagai perancang busana atau membuka butik. Tata Kecantikan, yakni menciptakan tenaga yang kompeten di bidang tata rias kecantikan. Pangsa pasar tata kecantikan ini pun terbuka luas, yaitu di salon-salon, rias pengantin, rias panggung, atau di industri kosmetik. Perhotelan, yakni menciptakan tenaga kerja kompeten di bidang perhotelan. Peluang kerja di bidang ini antara lain mengelola usaha hotel, pemandu wisata, travel agent, bartender, cook, dan penanganan bidang food and beverage. Sebagai negara agraris, pendidikan yang berbasis pertanian sangat penting dan telah banyak tersedia. SMKN 1 Bawen yang berada di Kabupaten Semarang ini misalnya, secara khusus membuka kompetensi keterampilan untuk agribisnis ternak ruminansia, agribisnis ternak, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis pembibitan, serta kultur jaringan pangan, mekanisasi pertanian, dan yang cukup menarik adalah adanya kompetensi keterampilan jasa boga yang terkait dengan teknologi hasil pengolahan pertanian. Bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang menyediakan peluang kerja yang cukup luas. Untuk itu di SMK Nasional Pati ini, para siswa di samping diberikan ilmu-ilmu teori, sekaligus diberikan kesempatan mempraktekkan ilmunya di laboratorium mini yang dimiliki. Bukan perbankan saja yang ditawarkan, mengingat SMK ini dulunya SEMEA atau Sekolah Kejuruan Ekonomi, maka bidang keterampilan antara lain pun juga disediakan yang meliputi bisnis dan manajemen, administrasi perkantoran, akuntansi, penjualan dan bisnis, serta manajemen teknologi informasi dan komunikasi. Bagi siswa yang ingin menjadi tenaga terampil di bidang bangunan, maka inilah salah satu SMK di Sumatera Utara yang salah satunya membuka program keterampilan di bidang teknologi bangunan. Di samping itu, SMK ini juga memiliki jurusan untuk program-program keterampilan lainnya. Tidak hanya SMK negeri menawarkan berbagai program keterampilan, SMK swasta pun berdiri di mana-mana. Seolah tak mau ketinggalan, SMK-SMK swasta ini berlomba untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswanya. SMK Immanuel Medan ini misalnya, menawarkan program keterampilan di bidang otomotif yang merupakan salah satu program keterampilan unggulan yang dimiliki dan telah menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan otomotif ternama. Di balik program-program keterampilan yang diberikan di setiap bangku SMK, yang tidak kalah pentingnya adalah pembekalan pengetahuan dan pemahaman dalam memasuki dunia kerja nanti kepada para siswa. Inilah peran penting bimbingan jabatan bagi para siswa, baik ketika akan memilih jurusan pendidikan, memilih jurusan pendidikan lanjut, atau bagi siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan ingin langsung bekerja. Bimbingan jabatan yang dapat dilakukan secara massal atau individual ini lebih mendasarkan pada kemampuan akademis, bakat, minat dan kepribadian, sosial ekonomi keluarga, serta prospek bidang pekerjaan. Mempersiapkan calon angkatan tenaga kerja untuk bisa bekerja sesuai dengan kemauan dan kemampuannya memang menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu contoh pelatihan kerja yang diadakan pemerintah adalah dengan balai pelatihan kerja yang ada di berbagai daerah. Di samping kebutuhan yang sifatnya umum, maka ada pula kebutuhan yang sifatnya khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Untuk itulah program pelatihan kerja yang diberikan dari berbagai BLK pun bermacam-macam. Mulai dari pelatihan di bidang las, permesinan, otomotif, jahit-menjahit, elektronik, sampai pada tata rias kecantikan.
Untuk kalangan swasta, karena lembaga pelatihan kerja ini di samping sifatnya sosial edukatif, tapi juga bersifat bisnis, maka agar tidak mengecewakan siswa kelak setelah lulus nanti, pihak pengelola pun berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Sarana, fasilitas, dan perangkat penunjang lainnya dalam berpraktek menjadi bagian terpenting di lembaga pendidikan keterampilan ini, sehingga harus disediakan dengan kualitas yang baik dan mutakhir. Penempatan tenaga kerja di luar negeri sering menimbulkan akses terhadap para TKI. Hal ini antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan kemampuan dan kemauan calon TKI. Kondisi ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya fungsi bimbingan jabatan terhadap calon TKI. Untuk kepentingan tersebut, sudah waktunya bimbingan jabatan mengambil peran aktif terhadap calon TKI dan TKI yang sedianya bekerja, bahkan terhadap TKI purna kerja faham akan pentingnya hal ini. Maka salah satu PPTKIS di Kabupaten Pati ini telah melakukan uji kompetensi terhadap calon TKI. Perusahaan jasa pengerah TKI ini secara mandiri memberikan berbagai pelatihan dan bimbingan sesuai dengan bidang pekerjaan dan negara tujuan. Mulai dari pelatihan bahasa, pelatihan keterampilan sesuai bidang pekerjaannya seperti penyajian makanan, bagaimana perawatan bayi, perawatan orang tua, pekerjaan dapur, dan pengelola rumah tangga. Muara dari berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan ini adalah pelayanan agar pencari kerja dapat memperoleh lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Namun demikian, meski mereka telah memasuki dunia kerja, peran bimbingan jabatan masih terus diperlukan. Karyawan perusahaan di bidang perhotelan dan garmen ini misalnya, pada saat-saat tertentu masih membutuhkan layanan bimbingan jabatan untuk meningkatkan karir dan kinerjanya. Mampu memahami potensi diri adalah kata kunci bagi setiap calon tenaga kerja agar kelak bisa bekerja secara optimal di tempat kerjanya. Namun tidak semua orang dapat memahami potensi yang ada dalam dirinya. Untuk itulah bimbingan jabatan memiliki peranan yang begitu penting karena lewat konseling yang diadakan, seseorang akan terbantu dalam memahami diri dan dunia kerja yang akhirnya dapat memilih pekerjaan, mempersiapkan diri, dan memasuki pekerjaan yang dipilihnya dan meniti karir di bidang pekerjaannya dengan baik. Demikian halnya ketika seseorang sudah memasuki dunia kerja dan tidak mampu bekerja secara optimal, bimbingan jabatan memiliki peranan penting untuk mencari jalan keluar agar ia mampu menemukan dirinya untuk bisa bekerja lagi dengan baik.